pengajiannya tadi Bapak Ibu, Bapak. Saya melek apa? Ya, itu saya jangan dianggap tidak ikut menyaksikan pengajian per Jumat. Itu kan ada hasilnya kan dirilis lewat video itu. Saya tidak. Jadi saya ngaji juga mendengar supaya nggak kena apa kaburomatan indallai antakulu malah taf'alun. Allah itu sangat murka kamu ngomong tapi tidak melakoni. Jadi orang Surabaya kok tidak tolong gedablu jargoni bisa ngajak tidak bisa lakoni, ngomong tapi nggak diamalno. Sarung mereka didondongi, bisa nasihat tapi nggak bisa ngelakoni. Itu saya punya ustad Mujono itu seneng ale parian Mujono ya Pak Mujono ustad sejuta parian. Terus yang saya lihat di video itu wajahnya itu ya wis ngomong kiai. Coba sampai lihat di YouTube itu. Ayo. Pokoknya ini sampai bener aku dalam konsisto di syuting. Oh Ali, ini sing duwe Papua City Pak. Iya. Iku nek esuk-esuk mesti dagangane lewat kok. Sing ada ya sampeyan iku, kamu ya Pak Nasir. Di sini yang terkenal Pak Nasir. Itu dulu yang mempunyai ide menamakan NKRI. Itu orangnya Pak Nasir. Ya Bu, Pak, kula dongaken jenengan dengan saya bersama ini, ayo sing los mawon. Pegel, gak kira pegel, nek wis niat. Nggih. Tuh. Tema what the meaning zuhud. Apa itu artinya zuhud? Zuhud itu tidak tolak sugi tapi tetap sederhana. Gak nolak dan dikai pangkat tapi tetap sederhana. Gak nolak dari wong ayu tapi tetap orang kemayu. Gak nolak dari wong ganteng tapi tetap gak ganteng. Gitu. Oh. Nah, Nabi Muhammad ini pasti orang zuhud. Abu Bakar pasti zuhud. Umar ya kita ikut semangat itu. Ya, panglima itu. Lalu ingat lagi Utsman, Abu Bakar, Umar, Utsman, terus siapa lagi? Ali. Ali ini termasuk yang ini angkatan muda-muda itu. Itu 4 sahabat itu zuhud. Abu Bakar yang kayanya kayak gitu Pak. Oh itu kalau sudah urusan apa berjuang paling terdepan zuhud. Dia tidak hatinya itu tergantung dengan dunia, tapi malah hatinya itu tergantung dengan akhirat. Dunia hanya sebagai apa Bapak Ibu? Jembatan saja. Nah kita masuk pada Riyadhus Shalihin. Tak wajar 1, 2, 3, 4, 5 sampai berapa hadis itu urusan saya Bapak Ibu. Ayo kalau kita langsung ngomong dengan Nabi, berhadapan dengan beliau kan nggak mungkin ya Pak Tomo ya, karena sudah nggak ada Nabi, sudah meninggal. Tapi kita masih berhadapan dengan apa?
peninggalannya yaitu hadis. Kalau dengan Allah sudah nggak bisa, kita nggak mungkin bisa langsung ngomong-ngomong dengan Allah, nggak mungkin. Kalau dulu Nabi bisa, masih ada dapat wahyu lewat malaikat Jibril, lewat sarana itu masih bisa. Bahkan Nabi pernah ketemu dengan Allah di mana? Waktu apa? Waktu Mi'raj kan. Malaikat nggak bisa, malah Nabi Muhammad bisa nembus alam yang paling tertinggi, Pak. Masya Allah. Itu. Sekarang lewat apa? Mulai Quran Nah sekarang kita berdialog dengan Nabi. Bapak Ibu, sing sabar. Saya itu kalau melihat tulisan itu mesti dibantu dengan apa? Kacamata. Tapi sementara kalau melihat uang yang warnanya merah itu masih nggak pakai apa namanya? Terang. Kacamata itu terang, Bapak Ibu. Iya Mas, iya. Baik, saya sampaikan Bapak Ibu. Nah ini. Hadisnya nomor 470. Saya bacakan. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu an Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Ini penulisnya cerdas ya. Jadi mendoakan kepada Abi Hurairah dengan kalimat apa? Radhiyallahu anhu, mudah-mudahan Allah ridho sama Abu Hurairah. Terus penulisnya juga enggak kurang puas, ditambahin lagi an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Sampean selawat satu kali itu sama dengan 10 kebaikan. Satu kali sholat diberi apa? 10 derajat, diberi 10 apa? Syafaat. Dosanya gugur. Sallallahu ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad. Terus ini jangan memperhatikan itu Muhammadiyah ya. Sama, boleh sholat. Ini sering kita ini sok gitu ya Pak Alim loh. Budaya sholawat tetap harus jalan. Apa kata Rasulullah? Laukana li mislu Uhudin. Telinga dengar mesti dengarkan. Mislu Uhudin. Uhudin itu apa? Gunung Uhud. Masyaallah. Dahaban, emas. Dahaban itu emas. La syarroni alla tamurra alayya thalathu layalin wa indi minhu syai'un illa syai'un arsuduhu lidain muttafaq alaih. Dari Abi Hurairah, dari Rasulullah bersabda, seandainya aku mempunyai emas seberat bukit Uhud, tentu aku lebih senang kalau emas itu tidak menginap di tempatku sampai 3 malam. Dan aku tidak menyimpannya sedikit pun kecuali sebagian yang aku persiapkan untuk membayar hutang. Ada yang
punya emas sebesar seberat bukit Uhud? Ada? Ya. Sebenarnya ada motor. Oh enggak ada. Allah. Itu Nabi berandai loh Bu, Pak. Seandainya aku punya emas seberat gunung Uhud, tentu aku tidak akan menyimpan lebih dari berapa hari? 3 hari. Masya Allah. Jenengan jujur punya emas sudah disimpan berapa tahun? Bertahun-tahun. Gak itu. Ini kan wajah-wajah penyimpan apa harta. Jangan kalau harta kamu elek, harta Sulaiman aja Pak. Karena kalau itu asalnya itu dia loh Pak, kita gelamkan itu Pak, di bumi jadi jelek. Kita lebih baik menyebutkan apa? Harta Sulaiman. Saya kadang-kadang mikir kenapa ya mau menyebut harta kol, padahal kol itu apa? Hartanya dia harta. Kita sudah ditenggelamkan, ya kan? Jadi kita kalau bisa harta Sulaiman, bukan Sulaiman Timurjo. Bapak ini pakai kopiah peci putih, nyimpan berapa emas berapa kilo? Ya dari angkatan laut nyimpan intan permata dari kedalaman laut. Masya Allah. Maksudnya Ibu dan Bapak, bolehkah kita menyimpan lebih dari 3 hari? Boleh. Yang penting adalah untuk dizakati. Ini Rasulullah ini memberi apa Pak? Warning Pak, supaya hati-hati, ya, amankan. Nabi itu seandainya punya emas seberat gunung Uhud itu dia tidak mau menyimpan lebih dari 3 hari. Itu artinya apa Bapak Ibu? Jangan kita gila harta. Ini saya sambungkan. Ini Nabi, hadis yang perlu saya bacakan hari ini juga. Ya. Ini yang ada kaitannya dengan menyimpan tadi Bapak Ibu. Jujur, aslinya harta yang kita simpan itu belum tentu milik kita. Ini Nabi memberitahu kepada panjenengan. Ini hadis yang berikutnya saya bacakan. Wa'an Abdillah ibni As-Sikhair radhiyallahu anhu annahu qala ataitu nabiyya sallallahu alaihi wasallam wa huwa yaqra'u alhaakumut takasur. Qala yaqulu ibnu Adam mali wa halaka ya ibna Adam min malika illa ma akalta fa afnaita aw labista fa afnaita aw tasaddaqta fa dhaita. Rawahu Muslim. Sabar ya, sabar. Dari Abdullah bin As-Sikhair radhiyallahu anhu, sesungguhnya dia mengatakan, aku mengunjungi Rasulullah. Tuh Pak, jenengan pernah mengunjungi Rasulullah? Pernah? Tidak pernah kan? Mimpi. Ini mengunjungi rumah Rasulullah, sahabat yang namanya siapa tadi Bapak Ibu? Abdullah bin As-Sikhair.
mengunjungi rumah Rasul. Kemudian ketika itu beliau sedang membaca surat Al-Qamar. Surat apa itu? Surat At-Takasur. Saya nggak bisa bayangkan Abdullah bin Sakhir ini, ya Allah, bagaimana indahnya, senangnya datang ke rumah Rasulullah. Pak Rasulullah membaca surat At-Takasur. Sampai bisa membayangkan, ya Allah, gimana suaranya Rasulullah ya. Alhaakumut takasur hatta zurtumul maqabir kalla sawfa ta'lamun thumma kalla sawfa ta'lamun kalla law ta'lamuna ilmal yaqin latarawunnal jahim thumma latarawunna 'ainal yaqin thumma idil 'adim na'im. Nah, di saat itu apa yang terjadi Bapak Ibu? Kisahnya begini. Beliau bersabda, nah, setelah membaca Al-Qamar Takasur, Nabi bersabda Bapak Ibu, monggo dipun dengarkan. Anak Adam biasa mengatakan, sinten anak Adam? Ya jenengan semua ini anak Adam, kecuali Darwin, anak ketek. Jenengan anak Adam, Darwin itu anaknya ketek. Karena apa? Manusia katanya dari kerang. Mudah dirawat oleh seorang profesor, itu ngawur itu. Itu asalnya apa? Manusia yang jadi kerah. Bukan kerah, nggak pernah kerah itu nggak pernah jadi manusia, tapi ada manusia yang dikutuk jadi kerah. Itu ada. Nah, mudah-mudahan dengan tidak dikutuk oleh Allah jadi ketek. Nah, untuk bilang ya. Anak Adam biasa mengatakan, ini harta bendaku. Pada umumnya turun di mana jenengan? Selalu ngomong kedunya hartaku, omongannya hartaku, dunyoku dewe, mulai tangi sampai turu sampai melek, jadi wale iki aku dolek duit-duitku dewe, tapi nek utangmu, nek duitku dewe. Punya enggak? Bener enggak kata Nabi bahwa anak Adam itu punya watak kedunya? Ini betul. Mali hartaku. Terus apa kata Nabi? Wahai anak Adam, tidak ada harta kekayaan yang kau miliki selain apa yang kau makan kemudian habis. Yang berikutnya, atau apa yang kau pakai kemudian rusak. Yang kedua, itu harta kita yang sesungguhnya. Lalu yang ketiga kata Nabi, atau apa yang engkau sedekahkan kemudian menjadi simpananmu. Jadi harta kita, Bu, Pak, yang sesungguhnya itu apa? Tiga tadi. Apa yang kita makan sampai habis. Yang kedua, apa yang kita pakai sampai rusak. Yang ketiga, apa yang Bapak Ibu persembahkan untuk ustadznya ngasih minum, Bapak Ibu yang ngasih snack itu yang simpanan kita ya itu. Maka Nabi menyuruh kalau bisa harta itu jangan sampai disimpan. Tadi saya berapa? Lebih dari 3 hari. Bukan berarti kalau lebih nggak boleh, cuma hati-hati jangan sampai hartamu itu tidak pernah dipakai untuk kebaikan. Apalagi harta itu Pak Toko, kalau hasilnya garong,
Hasilnya apa? Korupsi. Dan terlirik jam. Sabar. Mulai terus cukup baik. Terus ada. Ini yang menarik. Orang-orang yang kaya dengan orang-orang yang miskin, kira-kira yang paling aman masuk surga itu orang apa? Saya. Tahu apa? Saya. Kasihan. Yang lebih aman masuk surga itu wong sugih apa wong miskin, Bu? Miskin. Soalnya gak kakek apa? Gak kakek apa pertanyaan. Allah. Ini sampai luakan hanya satu hadisnya itu. Perawinya ini hadisnya nomor 491. Wa an Abi Hurairah. Mungkin dengan mikir, benar hadis kok mesti teko Abi Hurairah. Karena Abi Hurairah itu memang apa, Bu? Memang dekat dengan Nabi Muhammad. Sering cerita karena dia dekat dengan Nabi Muhammad. Apa kata Abi Hurairah, Bu? Qala Rasulullah yadkhulul fuqara'ul jannata qabla al-aghniya'i bi khamsin mi'ati amin. Rawahu Tirmidzi. Apa itu artinya? Rasulullah bersabda, orang-orang miskin akan masuk surga 500 tahun lebih dulu daripada orang-orang kaya. Bener juga sampai. Jadi Bu, Pak, untuk orang miskin itu lebih dulu masuk surga 500 tahun lebih dulu. Mari pun harus 500 baru nanti orang-orang kaya. Masya Allah. Orang-orang kaya Bu di zaman Nabi Umar itu banyak yang nangis, malah sedih. Ngerti. Nah, kayak awak dhewe iki lah ditakoni apa duwe kandung iki. Wis mlebu wae kesuwen. Iku sing nang pojok iku kantung-kantung mlebu bisa. Ya Pak Ghazali ya. Aku delok Pak Ghazali yo. Karo awak dhewe iki yo pikir Pak yo. Wong sugih yo resikone napa Pak? Berat. Ini Pak, ini jamaah saya waktu altar ini Pak, sebelah ini kan dulu. Ini ya Allah, sehat gini dengan ya Allah. Itu satu altar itu Pak Ghazali kemarin tahun 2003. Ini Pak ya Allah. Sampai aku ini Pak ambil tak doang sampai tambah maras. Jamaah altar, jamaah enok ini ganti-ganti gitu. Alhamdulillah. Bu, kalau doakan jangan lebih suarga ya. Soalnya Nabi ini sanjang, kok penghuni neraka isi luwih akeh. Wong wedok. Kasihan deh. Tapi mboten termasuk jenengan, mboten aman. Amin. Sing ngantuk-ngantuk kok malah disi nang swarga. Ngantuk kok pengajian kok ya wae. Ngeri iki wong wedok iki wae sih. Akeh nang neraka niku. Nggih. Ya Allah. Sampai kalau waktu pausakan itu bukan bojo. Nabi wis ngomong boten saged teng mriki diundang Pak Ghazali lho gak seteko. Wis kalau Nabi sing diundang yo ustaz-ustaz. Gitu lho Bu. Nggih, ayo selawat. Allahumma sholli ala Muhammad. Ayo mulai mulai. Oh, dulu mulai sabar. Niki ibu-ibu awasi wong wedok ternyata banyak masuk neraka. Kecuali dengan aman, so. Ini hadis ini. Wa ani bin Abbas wa Imran bin Husain ani Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala ittala'tu fil jannati fara'aitu aksara ahliya al-fuqara wa tala'tu fil nari fara'aitu aksara ahliya an-nisa. An-nisa, apa an-nisa itu? Wanita.
mergo iku wong fakir bener iki jare. Nih. Orang-orang miskin kata Nabi akan masuk surga tadi berapa? 500 tahun lebih dulu baru orang-orang kaya. Nah saat ini aku menengok ke surga. Siapa yang menengok itu? Pak Nasir? Pernah nengok surga? Adik pernah? Ini Nabi mau jadi diizinkan bisa melihat surga. Ya, diizinkan untuk melihat surga dan juga diizinkan melihat apa? Neraka. Apa kata Nabi? Aku menengok ke surga, aku melihat penghuninya kebanyakan orang-orang miskin loh. Bener sampean. Aman, aman. Terus aku menengok ke neraka. Sampai lupa lagi. Ngerti ini? Aku menengok ke neraka dan kebanyakan penghuninya adalah kaum wanita. Kenapa kok begitu? Tak baca no hadis wae, iki kakek cang. Pak Ustaz tidak terangno wae. Sampeyan kok terangno niku kesuwen ya, wis tak mulih apa lho ya. Bengok kaya wong. Ya Pak, aku terbawa. Yang teman saya itu Pak. Satu tenda itu beliau itu. Ini Pak Yai ini Pak. Oke, nih. Ya maksar nisa. Wahai kelompok kaum wanita. Tasaddaqna. Niki sampe ben aman. Ben aman. Wa akhirna minal istighfar. Banyak-banyak sedekah. Wong wedok. Terus yang kedua, wa akhirna minal istighfar, dan banyak-banyak untuk meminta ampun. Ini untuk wanita-wanita Bu. Karena aku kata Nabi pernah melihat banyak wanita-wanita yang ahli neraka. Yang aku lihat itu ternyata banyak wanita-wanita yang di neraka. Nah dengan biar buat tempat bersuara biar buat tempat neraka tadi diperintah oleh Nabi apa? Dua ya, banyak-banyak sedekah. Terus yang kedua dan banyak-banyak istighfar. Lalu yang kaum pria, kok tidak disuruh sedekah, kok tidak disuruh apa tadi? Istighfar. Kenapa Ibu? Soalnya rata-rata wong wedok iku rada mati. Gini apa? Terus wong wedok itu kadang-kadang kurang istighfar. Nek wong lanang Bu rata-rata iku roman. Wong lanang rata-rata akeh istighfar. Lalu ditekankan khususnya perempuan itu banyak-banyak sedekah. Yang kedua banyak-banyak minta ampun. Karena wanita itu rawan masuk neraka. Tetapi kalau menurut statistik Bu, Pak, jumlah wong lanang karo wedok kan mau akeh iki. Akeh wong wedok dadi yo gak salah, nek berbujur neraka kok yo akeh wong wedok. Itu loh Pak. Dan Ibu kalau kepingin masuk surga Bu, satu saja, hendaklah nurut dan sabar menghadapi suami. Karena sejajarnya suami Ibu, tetap Ibu sebagai istri itu disuruh untuk berbuat baik kepada suami. Dan sering-sering kalau memang suaminya itu jahat, kurang baik, sering-sering diingatkan. Tapi kita tetap gak boleh lawan sama suami. Itu ada aturan.
Tadi zuhud jelas ya. Zuhud itu kita tidak harus menolak dunia, tapi jangan sampai gara-gara dunia kita kemudian jadi lupa akhirat. Itu zuhud. Jadi orang-orang yang anti dunia itu salah. Kita tidak boleh anti dunia, tidak boleh. Dengan kalau bisa merebut pangkat monggo, jabatan monggo, anak-anak sampean, tapi jangan sampai lupa dengan kehidupan akhir. Karena akhirat itu segala-galanya. Ini dawuhnya Rasulullah. Saya sampaikan ke panjenengan. Nah ini. Wa ankab bibni iya qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul inna likulli ummatin fitnah wal fitnatu ummati al-mal. Pendek Bapak Ibu. Sesungguhnya setiap umat itu ada fitnahnya. Dan fitnah umatku adalah al-mal. Apa al-mal itu? Harta. Jadi harta itu fitnah Bapak Ibu. Banyak menteri-menteri yang jatuh gara-gara harta. Banyak orang yang asalnya mulia gara-gara wanita. Terus banyak orang jatuh gara-gara tahta pangkat. Dikatin itu. Nah, terutama ini harta. Contoh, siapa itu Pak Wicaksono? Mantan Menteri Perdagangan Tom Lembo itu ketika di persidangan menyebut nama orang Solo. Gara-gara apa Bu? Jadi menteri kalau nggak kuat bisa apa Bu? Saling apa? Saling apa? Nah. Untuk merebut apa? Keuntungan, menyebut harta. Tapi Tom Lengong nampaknya tidak. Dia tidak mau. Tidak mau. Tapi tetap apa? Dia apa? Dihukum. Tapi alhamdulillah dapat kan ya? Dapat. Apa itu? Dapat amnesti ya. Lalu mantan menteri pendidikan itu ketika di sidang menyebut nama orang Solo. Jadi orang Solo. Ya Allah, Masya Allah. Ibu, karena apa tadi? Fitnah memang. Kemudian Sekjen PDIP Hasto Kristianto waktu di persidangan menyebut nama orang Solo. Bu, sampean kayaknya gak nyambung kalau saya ngomong begini. Lalu ada lagi mantan Menteri Agama. Halo. Waktu di sidang kasus kuota haji menyebut nama siapa? Om Solo. Mana sampai? Ini ada nih. Terus Noel, Wakil Menteri Tenaga Kerja, Noel, Immanuel, waktu di persidangan menyebut nama aku Allah, tadi saya khutbah Pak Jali di Masjid Bahagia. Saya ngomong di jamaah khutbah di Al-Quran itu menurut tafsir Ibnu Katsir itu ada hadis. Kalau ada orang saling tolong menolong itu harusnya bagaimana? Dalam hal takwa, dalam hal kebaikan dan takwa. Jangan saling tolong menolong dalam apa? Dosa dan permusuhan.
Itu hadis Nabi, Bu. Saya ketika membacakan ayat Al-Maidah ayat 2 tadi waktu khotbah, itu menurut tafsir Ibnu Katsir, ta'awanu ala birri wa taqwa wa la ta'awanu ala ismi wal udwan. Itu ada hadisnya itu. Ta'awanu ala birri wa taqwa wa la ta'awanu ala ismi wal udwan. Al-Maidah ayat 2 yang terakhir. Itu hadisnya begini waktu itu. Dalam tafsir Ibnu Katsir mengatakan man, sama bilangkan ini, man masa ma'adzalimin liyu'ayyinahu wa huwa ya'lamu annahu zalim faqad kharaja minal Islam. Barang siapa yang berjalan dengan orang zalim, saling tolong menolong dalam apa? Korupsi, misalnya dalam hal untuk berbuat apa? Dosa. Dan orang itu berjalan dengan orang tadi itu padahal itu dia membantu orang zalim. Liu ayinahu, orang itu berjalan dengan orang itu untuk membantu kedolimannya. Wa ya'lamu, dan dia mengerti bahwa dia zalim. Maka orang itu telah keluar dari Islam. Murtad. Hukumnya murtad. Ngerti ya? Jadi kalau saya dengan naudzubillah bekerja sama dengan orang dalam hal untuk berbuat zalim, berbuat dosa, maka orang itu kata Nabi, kalau membantu orang zalim itu dia telah keluar dari Islam. Murtad. Naudzubillah min. Dan saya sudah fokus ke jam-jam itu, alhamdulillah sudah jam 8. Wayai ngopi. Ya Pak bisa saudara. Pak Imam Ghazali ya. Tolong ngeten iki lho jenengan coba boten wonten sampean. Kula ngomong karo sapa lagi ya. Padha buture nggih. Tak dongano kabeh dengan iki kula mangke oleh transferan 20 juta. Amin. Ya Pak ya. Bisa saja. Soalnya kamu tahu Caksono, Pak Purbaya ini sekarang sudah apa? Mengumpulkan uang-uang yang masih terselit-selit di yang itu yang kursus itu dikumpulkan. Kalau sudah kumpul, mudah-mudahan nanti itu bisa dimanfaatkan untuk kita semua. Baik, kita tutup dengan langsung ya doa kafaratul majlis saja nih. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf lahir batin dulu Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.